Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Jangan semangat dong. Masih ingat gak temunya? Persilangan hibrid adalah persilangan yang tidak sama, betul apa kurang tepat? Kurang tepat. Siapa yang bisa membenarkan? Niko apa kok? Persilangan hibrid apa kok? Apa persilangan hibrid? Apanya yang hibrid? Persilangan hibrid adalah persilangan yang berbeda jenis, betul apa salah? Apa itu persilangan hibrid, ada yang tahu? Persilangan dengan dua sifat beda. Ya memang gak sejenis kok. Kalau sejenis ngapain disilangkan, ngapain dikawinkan? Persilangan hibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Ini kemarin kita sudah mempelajari ya. Coba apa? Jadi, Pika dibaca yang keras. Persilangan hibrid adalah yang lain dia. Persilangan hibrid adalah persilangan antara dua individu dengan dua sifat beda. not yet, dua sifat beda. Persilangan antara dua individu. Apa sekarang? Nah, persilangan hibrid ini diterapkan di buku Mendel 2. Kalau yang belum kemarin belajar buku Mendel 1. Ini ciri-ciri persilangan hibrid yang pertama dibaca yang keras dengan 1, 2, 3. Persilangan antara dua sifat beda. Ya, terus yang kedua. Kita ulas satu-satu ya. Jumlah gamet apa sih Bu yang dimaksud dengan gamet? Kalau kemarin di mono kan kita hanya A besar sama B besar. Tapi kalau di hibrid itu ada A besar A kecil, B besar B kecil, ada A besar A kecil, B besar B kecil. Fenotipe individu ya ditentukan oleh dua macam sifat genetik. Misalnya kemarin kita menghilangkan kacang berbiji hijau dan kuning, itu satu sifat ya genetik. Terus sifat keduanya itu berbiji keriput sama bulat, itu yang dimaksud dua sifat. Nah, karena jumlah gametnya itu 4, otomatis total variasi genotipnya itu ada 16. 4 kali 4 berapa? 16. Kalau kemarin di mono hibrid berapa? Berapa? Ini pembagian kelompok diingat, oke? Diingat-ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, diingat-ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Oke? Jadi nanti tetap ada kuis berkelompok. Enggak kayak kemarin. Berarti nanti setiap yang maju namanya langsung ditulis. 1 di
kelompok berapa, kalian kelompok berapa gitu ya. Biar Bunita menghitung skornya. Ya, oke. Kemarin yang pernah saya Iya tuh. Postasi itu hubungan kawan dengan ini yang paling atas ditulisin nama kelompok kalian tadi kelompok berapa ditulis. Paling atas mana? Paling atas ya. Paling atas wall. Di atas ini tulis kelompok. Ya itu nanti. Sudah? 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 Ya kelompok mana? Sudah? Kita akan bermain kuis. Kuis apa itu apa? Besok itu masih juga main tidak? Enggak. Oke, siap ya? Semua mata dan tujuh pelajar wanita dibaca secara soalnya 1, 2, 3. Oke, kayak kemarin ya, kita akan isi tahu satu-satu. Kita main. Nah, permainannya nanti ditulisin. Pokoknya total berapa gitu ya? Ini dapat nilai ya kali ini. Jadi nanti cepet-cepetan ya. Oke. Kita tentukan seperti kemarin. Yang pertama adalah talenta 1 atau orang tuanya. P1 yang disilakan apa? Ini satu. Yang disilakan apa? Besar akal. B besar. B besar. M kecil. M kecil. Disilakan dengan B kecil, M besar, M besar. Yang ini dominan B, yaitu besar. Ininya asam. Ini dominan M, berarti manis. Tapi rasanya bentuknya kita tentukan gamet. Kemarin gimana menentukan gamet? Berarti yang ini gametnya apa? B besar, M kecil. Sama ya, kita silangan di sini hasilnya sama, silangan sini sama ya. Yang ini B besar M. Iya. Jadi ketika ini nanti disilakan, dia ketemulah yang namanya F1 atau anaknya keturunan pertama. Apa disilakan? B besar, B kecil, M besar, B M kecil. besar, B kecil, M besar, M kecil. Kita tentukan lagi gametnya. Gamet dari ini. Evan, gamet dari ini ayo apa? Gamet dari ini. Yuk, apa kan? B besar, B besar, Apa? B besar, Mm-mm. M besar, M besar terus. B kecil, M kecil. B besar M kecil. Ini disilakan pertama, disilakan sama belakangnya ketiga. Baru ini disilakan ke sini, berarti B kecil M besar. Yang ini disilakan ke belakangnya lagi, B kecil M kecil. Sampai sini siapa yang belum paham cara menentukan gamet? Siapa yang belum paham? Sudah bisa ya? Kalau ditanya gamet gak bingung ya? Sudah bisa apa belum kok? Lah kok tepuk tangan? Nah
selanjutnya nanti kita silakan dengan sesamanya. F2 nya berarti ini B besar, B kecil, M besar, M kecil. Silakan dengan sesama. Jadi gambar ini kita buat yang namanya diagram U. Yang ini dia betina, bawa betina ya. Yang sini dia jantan. Masukkan gambarnya. B besar, M besar, B besar, M besar. Ini sama Miko apa kok? Ini apa kok? Itu Apa ini? B besar, Terus M besar, M besar, terus B besar, B besar, terus kecil, selanjutnya, B kecil, terus M besar, terakhir. B kecil, M kecil. Oke. Ingat ya, permainan yang mekanismenya yang maju langsung nulis poin di kelompoknya, oke? Bisa dimulai? Bisa. 1, 2, 3. Iya. Ini saudara. Iya. Satu orang satu ya, nantinya satu orang satu biar merata sekelompok. Jangan tapi kok betul apa salah? Betul apa salah? Betul. Semuanya jangan betul apa salah semuanya. Ayo mau tulis poin kamu berapa? Ya. Ayo, namanya siapa tadi? Jawabannya Talita betul apa salah? Betul apa salah? Putri Bu, jawabannya Putri betul apa salah? Jangan lupa tulis sekali ya.
silakan B besar M besar. Betul apa salah? Betul. Betul. B kecil M kecil disilakan dengan ini hasilnya betul apa salah? Betul. Betul. Ini sama ini? Betul. Nah, betul. Ini sama ini? Betul. Betul. Ini sama ini? Betul. Betul. Ini sama ini? Betul. Ya ya. Berarti pemenangnya kelompok 1, 2. Oh ini ya. Kelompok 1 sama kelompok 3. Oke. Ini penentuan pemenang ya. Ayo silakan antara kelompok 1 dan 3 maju. Dinamiknya ya. LKPD-nya ditulisin nama kelompok ya, nanti kita bisa ngambil nilai ya. Satu nama kelompok siapa aja? Ayo kelompok 1 dulu mana kelompok 3? 1 atau 3? Apa nih? Ini yang maju siapa tadi? Miko kelompok berapa? 5. Ya, ini yang maju tadi siapa? Siapa yang maju ini? Kalau Putri kelompok berapa? 3. Oke, ini yang maju. Siapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Miko kelompok berapa kelompok? 5. Putri kelompok 3. Yang satu kelompok 2. Oke. Ini yang maju siapa? Kelompok 3. Ini yang maju? Kelompok berapa? Ini yang ini siapa ini? Siapa ini? Itu baru habis. Ini siapa? Baru habis. Ini Itu nggak tahu. siapa saya? Kelompok berapa enggak? Aku balik saya. Ibu habis ya. Kelompok 5. Ini siapa? Kelompok berapa enggak? 1. Ini kelompok 4. Ya. Ini siapa? Kelompok 2. Ini siapa? Tadi kamu yang mana enggak? Ini siapa? Kelompok 1. Ini Dan nomor 5. siapa ini? Dan. Ini belum. Ini siapa? Saya. Mama. Ayo bisa.
Ini. Bildan. Ini siapa? Bildan maju nggak mau. Mau maju dulu. Pak Iza maju. Ini siapa? Pak Iza maju. Bildan. Sidin maju dong, Kak. Sidin maju. Maju. Dia siapa? Siapa ya? Kamu apa? Tiga. Empat. Tiga. Sampai mana kita sini? Apa? Enggak. Terakhir. Ini siapa? Saya. Kamu. Ini kita kelompok 6. Kelompok ini berapa orang tadi yang masuk? Saya 1. Saya 3 kali. 3 kali. Ya, yang mana, Mbak? Betul ya? Kita sudah betul ya? Kalau salah minta maaf. Jadi pertanyaannya kelompok 1 ya. Kelompok 3 sama 2. Silakan ini diteruskan pertandingan nanti. Ayo. 2 dan 3. Ayo waktunya 5 menit. Ayo. Gimana tuh pertandingan? Kemarin sudah sibuk kita. Kita kan benar-benar. Jangan hari lebaran. Oh iya. Berarti ini kita fokusnya itu adalah yang dominan, sama-sama dominan, salah satu dominan, sama yang resesif, semuanya resesif. Dari persamaan ini, misalkan ini mau diisi B besar atau B kecil, kan tetap sifatnya adalah dominan yang besar. Oke, besarnya ada berapa? 9. Ini berarti B besar, M besar itu dia sifatnya apa? Besar, iya kan? M besar apa? Manis kan? Ini berarti besar, Oh boy. B besar, M kecil, besar, manis. B kecil, M besar, kecil, manis. B kecil, M kecil, kecil, manis. Itu ya. Ini kalau ditanyakan ininya ya, salah satu berapa persentasenya yang muncul itu baru nanti kita lihat ya. Berdasarkan jumlahnya yang ditanyakan, misalkan berapa persentase dari besar massa. Nah, besar massa berapa? 3. Berarti 3 dibuat
jumlah totalnya 16 dikali 100 per persen. Oke, sampai sini siapa yang belum paham? Sudah paham? Sudah? Yang belum paham angkat tangan? Iya, Jelaskan ya. Tulis dulu ya. Nulis. Oke, sudah ya. Aduh. Dek, kok pukul-pukul terus? Iya. Udah ya. Ada soal turnamen 2 soal, 1 soal nilainya 100 poin. Jawaban tercepat. Oke? Fokus ya, kakak tulis fokus. Masih semuanya nanti dibagi teman sekolah ya. 1 kelompok 1. 1, 2, 3. Persilangan hibrid adalah persilangan antara dua individu dengan memperhatikan apa yang kedua. B, 2 sifat beda dua Soal kedua. Persilangan hibrid antara tanaman biji bulat B besar B kecil Y besar Y kecil B sama B besar B kecil Y besar Y. Kemunculan apa ini? Berapa? 4 atau 16. Oke, dari persilangan ini yang mencerminkan sifat biji keriput berwarna hijau. Warna hijau itu berarti B kecil, keriput itu 1/4. Seperempat. Kenapa kok 1/4? Dari persilangan ini ditunjukkan. Ini kan sama ya, awalnya kan sama ya. B besar, B kecil, M besar, M kecil, sama ya kayak itu. Kemunculan, bunyikan aja dulu. Tanaman berbiji keriput berarti awalnya dia B besar apa B kecil? B kecil apa B besar? B besar. Dalam-dalam 1, 2, 3. Besar. Berbiji Besar. keriput. Kecil. Besar. Ini kan bulat berwarna hijau. Apa? Berwarna hijau apa? Kecil. Berarti dia adalah inti 1/16. Siapa tadi yang jawab, Cek? Saya. Kamu mau jawab ya? Jawabanmu apa, Cek? Jawabannya yang apa, Cek? Pertanyaannya kita ganti. Kemungkinan munculnya tanaman kuning keriput berapa? Kuning keriput. Dia jelaskan kok bisa kuning keriput awalnya apa? Yang lain dia. Jawabannya dia sama. Yes, kamu jawab apa kok? Saya
Ada jawaban yang lain? Mas, kelompok muda ya? Kelompok berapa B? Namanya siapa B? Namamu siapa? Pakai kacamata? B. Ada jawaban lain? Ayo. Ada jawaban lain? Ya? Oke, kita ulang dulu. Kuning, jadi dia awalnya apa? B besar atau B kecil? B besar, kuning, karipun. Y kecil. B besar, Y kecil. Jadi jawabannya ya? Oh enggak ada. Wah. Yang mendekat Kalian nggak bilang nggak bisa jadi. Jadi soal ya. Jadi soal ya. Di dalam persilangan dihibit. Hukuman turun. Hukum pendek berapa yang diterapkan? 2. Kalau berapa? Makanya kamu itu jadi cowok itu mengalami kamu perempuan ya. Budita menjelaskan dia masalah jawabannya. Sudah ya. Selanjutnya dengarkan semuanya dia. Semuanya Niko. Langsung digantiin aku nanti kok. Udah ya, dari persilangan monohibrid sama dihibrid itu kemarin yang sudah kita pelajari itu nantinya dia akan berdampak dengan keturunan yang kita hasilkan saat kita menikah nanti. Makanya kalian kalau cari pasangan itu dites normal enggak gitu ya. Biar keturunan saya dari beberapa persilangan itu tadi yang satu sifat beda sama dua sifat beda itu nantinya akan berdampak pada penyakit menurun pada manusia. Apa tadi? Ya, penyakit menurun itu namanya apa? Penyakit yang diwariskan dari orang tua kita. Apa aja itu? Nah ini. Ciri-cirinya dulu merupakan penyakit yang dibawa oleh gen. Gen kita itu berasal dari siapa? Ayah dan ibu. Yang kedua, tidak dapat disembuhkan. Jadi penyakit menurun itu atau penyakit bawaan itu tidak bisa disembuhkan, ya. Terus dapat diturunkan kepada anaknya. Nah, misalkan kalian punya penyakit albino, tahu albino? Ya. Yang kulitnya itu putih banget, ya. Putih banget, kemudian ini siapa ya? Untuk Bunita saya kalau ucap itu ribut. Satu mulut terus sayang dia double dan mulut. Saya lanjutkan ya.
misalkan kalian itu punya penyakit bawaan albino. Albino itu yang kelainan kulitnya itu putih banget dan ketika dia terpapar sinar matahari itu jadi merah kayak mengelupas. Itu akan berdampak pada keturunan kalian. Kalian bisa mewariskan penyakit bawaan itu ke keturunan kalian. Makanya dapat diturunkan kepada apa? Masa harus bilang tiga terus yang terakhir Piko 5 kali bosan sudah mengajar kamu 5 kali. Saya harap ini yang terakhir, peringatan yang terakhir. Saya menghargai kamu, kita menolong kamu menghargai saya. Karena apa? Dari kamu semua itu suaranya ada di empat, sudah untuk mengenalkan. Jadi apa yang kita ucapkan itu nggak berbeda. Ya. Kalian itu nggak mungkin, karena kalau bisa kalian. Terus yang ciri terakhir itu dia bersifat homozigot resesif atau dia letal. Jadi dia itu bisa bersifat dominan atau resesif. Contohnya apa aja Bu? Hemofilia. Apa itu hemofilia? Darah sukar membeku bila. Terus ada albino. Ya, kulit tidak memiliki pigmen. Yang ketiga ada buta warna. Ini yang sering kita jumpai itu albino sama buta warna ya, karena apa dia itu bisa dilihat langsung oleh mata. Misalkan kayak buta warna. Mungkin di sekitar kalian banyak banget orang-orang yang mau misalkan mau masuk ke jurusan teknik apa-apa dia kan harus ada tes ya. Tes buta warna. Nah, itu dia tidak bisa melihat warna dengan jelas. Jadi kalau dia itu nanti kayak mau ke merah semua, hijau semua, itu biasanya dengan kesana buta warna. Jadi nggak bisa membedakan antara misalkan hijau sama kuning, tapi yang dicampurkan nanti dia akan sama ya. Dia penglihatannya cuma hijau semua. Terus yang selanjutnya, pigmen itu di dalam kulit itu. Ini kan kulit tidak memiliki pigmen. Kalau misalkan kita kulit normal kan warnanya agak sama mata. Pigmen itu dia menjaga kesehatan kulitnya. Misalkan kalau kalian sedang aktivitas di luar itu kalian nggak apa-apa. Tapi kalau albino itu nanti akan terasa bagus banget. Dia membekas karena nggak ada pigmennya itu. Sel yang menjaga. Berarti kalau putih, albino kalau tidak ada dua. Kita lihat. Enggak cepat kering ya, biasanya kan kalau misalnya kamu luka kena itu kan berdarah takut. Jadi nanti dia kamu tahu kayak penyakit gula biasa. Ketika dia luka kan nggak bisa. Terus yang selanjutnya ada thalassemia. Apa itu? Darah merah bentuknya seperti bulan sabit. Setiap bulan harus transfusi darah. Jadi kalau misalkan kita, siapa yang pernah transfusi darah? Kalau misalkan orang thalassemia dia itu harus menyumbangkan darahnya karena apa? Ya ini produksi darah-darah yang lebih kalau nggak terlalu banyak kan bisa jadi darah tinggi atau apa kayak gitu ya, makanya itu harus setiap terus ada polydactyly, jari berlebih. Jari normal manusia berapa? 10. Tapi kalau di polydactyly itu ada 6, 7. Terus ada kepala botak. Siapa yang orang tuanya kepalanya botak? Enggak, botaknya itu bukan botak cukur ya, tapi memang dia bawaan, tidak bisa ditumbuhi oleh rambut. Itu jadi nanti kamu bisa botak. Botak beda.
Hipertrikos. Ada epilepsi tahu? Ayat ya ayat. Terus ada Zahid Ahmadiyah. Orang yang tidak memiliki gigi seumur hidupnya, bukan ompong ya, tapi dia memang nggak punya gigi. Nah ini ya, thalassemia kalau misalkan darah kita yang normal kan bisa dilihat di sebelah kiri. Kalau yang thalassemia itu sebelah kanan. Jadi kalau darah kita kan biasanya cair, kalau thalassemia itu dia kayak agak menggumpal. Terus polydactyly ini, nah ini ya. Kalau kita normal itu kan jarinya ada 5 ya. Tapi kalau polydactyly itu ada 3 jari. Nah ini kepala botak, bukan karena syukur ya, tapi memang botak, ori botak. Ya itu ori botak, maksudnya bukan karena syukur apa Ya ini loh. enggak itu. Ya cuma maksimal tumbuhnya segitu kalau ada Nah ini ya, hipertrikosis. Jadi rambutnya itu gak hanya di kepala, tapi di anggota tubuh yang lain. Ini albino. Jadi ya, anadosia, gak punya gigi. Dia ada albino kan juga ada. Romantis ya mainnya. Ini gigantisme, jadi dia itu lebih tinggi dari manusia pada normalnya. Ini bersedar ya, kayak kalau mata kita ya mata-mata normal aja. Kalau ini dia kayak kemarin kamu kalau ketemu orang yang ini, oh bukan melotot. Tapi enggak ya, ini maksudnya bukan melotot nah ini oke, sampai sini ada jalan kan? Nanti PPT-nya tak kirim. Apa? Ya karena itu, misalkan kamu menikah ya sama misalkan ada suatu pernikahan dari pria dan wanita. Prianya itu berpotensi punya gen ini. Nah wanitanya itu dia bersifat dapat membawa ketika menikah anaknya rawan untuk punya penyakit bawaan atau kelainan. Tapi ketika kamu menikah dengan misalkan kamu pria itu punya kelainan A misalkan, tapi kamu menikah dengan wanita normal, kemungkinannya sangat kecil dan anak kamu bisa lebih besar. Oke, sampai sini ada ya kan? Iya. Kalau tidak, Viko Gurita minta tolong papan tulisnya dihapuskan. Iya, jangan. Ayo mau. Ini mau gimana ibu? Terus gimana pilihan tak jelaskan? Oke, sampai kamu. Di materi dengan ada di kromosom masih ingat kalau misalkan pria normal itu kromosomnya apa? X, Y. Kalau wanita normal pintar banget. Siapa yang jawab Pepe? Saya lah. Contoh sekarang ya. Seorang laki-laki normal berarti parental atau induknya itu laki-laki normal. X, Y. Disilakan dengan wanita carrier hemofilia. Carrier bersifat membawa, yaitu bisa membawa kelainan hemofilia. Tandanya itu X bintang X. Kalau XX itu tadi normal, tapi kalau X bintang X atau ini atas bintangnya itu dia bersifat carrier atau pembawa. Gambarnya ini ya, gambar yang pertama X, Pico 6 kali. Ketika saya bicara kamu
secara ya. Gametnya apa dari betina? X, Y. Ini gamet berarti yang jantan apa? X ditambah dan ini ya. Ini perempuan. Ini laki-laki. Sekarang kita turunannya adalah berarti kita mencari satu sama kita buat diagram. Caranya pokoknya sama lewat kesilangan. Ini ya jantan, ini ya jantan berarti gametnya apa? X, betina, X bintang. Hasil persilangannya apa? X bintang. Terus yang ini X bintang, X di depan ya. Ini kan kromosomnya X semua di depan. X. Persilangannya apa isinya? Yang ini Bunita tanya XX ini berarti kemungkinan keturunannya apa? XX itu wanita, ada bintangnya berarti wanita hemofilia. Bintang berarti dia menandakan adanya kelainan. XX berarti dia anaknya bisa wanita carrier hemofilia. Yang ini bisa laki-laki hemofilia. XY itu laki-laki ada bintangnya itu tanda hemofilia atau punya kelainan. Kalau ini berarti wanita normal, kalau yang ini laki-laki normal. Sampai sini paham? XX berarti bisa wanita carrier, lelaki hemofilia. Terus ada wanita normal, laki-laki. Sekarang golongan darah. Nah, misalkan kamu, bapakmu golongan darahnya A, ibumu B. Golongan darah kamu kemungkinan apa? O. Terus apa lagi? C. Kapan saya membagi golongan darah menjadi 4? Golongan darah A dulu kita bahas. A itu ada kodenya yaitu I besar AA atau I besar AI. Dan I besar A. Perbedaannya apa? Keduanya sama-sama menandakan golongan darah A. Hanya saja kalau I besar AA itu adalah ketika ayah kamu A, ibu kamu A. Tapi kalau misalkan I besar AI bisa jadi ayah kamu O, ibu kamu bisa membedakan. Kalau ini lebih ke kedua orang tua kalian dominan golongan darahnya A. Tapi kalau ini golongan darah A resesif. Karena apa? Kamu ada aliran darah dari ayah yaitu O. Jadi tidak dominan golongan darah. Sampai sini paham? Bisa dimengerti. Terus sekarang golongan darah B. B apa? I besar B dan B. Perbedaannya apa? Sama. Kalau I besar BB itu ketika orang tua kalian golongan darahnya sama-sama B. Tapi kalau misalkan I besar BI ada kemungkinan ayah kalian golongan darahnya O, ibu kalian golongan darahnya B. Jadi tidak dominan. Tapi kalau O terus A B I besar A besar AB. Berarti tadi kalau pertanyaannya kita misalkan kamu punya orang tua golongan darah ibumu A, bapakmu B, kemungkinan anaknya golongan darahnya AB. AB terus apa? O. Ini
Dari keempat golongan darah ini yang bisa menyumbangkan ke semua golongan darah itu apa? O ini bisa menyumbangkan ke semua golongan, tapi dia tidak bisa menerima sumbangan dari golongan darah A, B ataupun A. Iya, nah kalau misalkan A ini yang bisa melakukan transfusi darah, Piko, Gildan, misalkan Piko, habis beneran kok Piko terus bosan aku misalkan golongan darah kamu A yang bisa transfusi darah ke kamu darah apa aja? Sama? Oh, isana itu apa? Oh sama AB. Apa? Oh sama AB. Yang bisa melakukan transfusi adalah golongan darah A atau O. Kalau B yang bisa melakukan transfusi apa Min? AB. O. Apa? O. O sama B. Kalau AB yang bisa melakukan transfusi A, B, O. A, B, O. Kalau O, harus O. Kasihan ya dia. Oke, sampai sini paham? Paham? Ada yang kirim Faiz. Bu, makanya Bu. Apa? Kalau golongan darahnya mereka Nah ini pertanyaannya ya. Seorang laki-laki bergolongan darah A, golongan darah A menikah dengan wanita golongan darah B. Manakah golongan darah anak-anaknya? Nah ini ya. Golongan darah A itu kan bisa jadi AA atau I. Golongan darah B itu bisa jadi IB, B dominan atau B resesif. Yang ini bisa A dominan atau A resesif. Ini tandanya B resesif. Begitu pun juga yang A. Gambarnya IA, I bisa besar sama F1 ya. Nah ini jika disilakan F1-nya ketika A sama B anak kamu. Halo? Yudgen? Ya. Ketika bapak kamu golongan darahnya itu A, ibu kamu B, anak kamu itu bisa jadi golongan darahnya AB. Itu AB atau B resesif. Ini ya. Ketika orang tua kalian, ibu kalian misalkan golongan darahnya A, bapak kalian golongan darahnya B, kemungkinan keturunannya itu bisa jadi golongan darah AB atau B resesif karena ada bawaan A lagi, atau A resesif atau O. Pihaknya ke O. Bu, kalau bisa B bisa. Bisa apa B? Bisa, tapi anaknya pasti B. B. Ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak. Nanti tak kirim PPT-nya dibahas di sini. Silakan membuat soal tadi kalian kerjakan waktunya 7 menit dimulai dari sekarang. Oke. Faiz saya Isbel. Misalkan ibunya Bunita itu golongan darahnya AB, ayahnya Bunita itu A. Kemungkinan keturunannya Bunita golongan darahnya B. Ini dominan semua ya tadi ya. AB dominan kan I A B sama A. Ayahnya Bunita golongan darahnya AB, ibunya Bunita AB. Kita sih. Berarti ini apa? IA. Ini loh. Yang ini IA. Ini disilakan berarti apa? IA.
siap.